Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Mengharapkan Kesempurnaan. Pada suatu hari, seorang lelaki yang gagah dan juga sangat tampan merasa bahwa Tuhan pasti menciptakan seorang perempuan yang sangat cantik dan juga sempurna untuk jodohnya. Karena itu, ia berinisiatif untuk pergi berkeliling ke berbagai desa yang ia rasa akan dapat menemukan jodohnya. Kemudian, sampailah ia di sebuah desa. Ia melihat seorang bapak petani sedang memanen sayuran yang dibantu oleh 3 anak gadisnya yang kesemuanya memiliki wajah yang sangat cantik alami khas gadis desa. Ia kemudian menemui bapak petani tersebut dan menyatakan bahwa ia sangat jatuh hati dengan anak gadisnya dan berniat ingin menikahi salah satu dari anak gadisnya tersebut. Tetapi ia bingung mana yang paling cantik dan sempurna. Sang petani itu mengajak laki-laki tersebut ke rumahnya dan menjamunya dengan teh manis hangat. Kemudian sang petani menyarankan agar laki-laki tersebut untuk datang lagi keesokan harinya, dan ia pun mempersilakannya untuk mengobrol secara bergantian dengan ketiga anak gadisnya agar ia bisa memilih salah satu dari ketiga anak gadisnya itu. Si lelaki itu pun menyetujuinya. Keesokan harinya, si lelaki itu pun mendatangi rumah Pak Petani. Sang petani menyambutnya dengan ramah, kemudian ia memanggil anak gadisnya yang pertama dan mempersilakannya ngobrol di ruang tamu. 30 menit kemudian, bergantian anak gadisnya yang kedua yang dipersilakan ngobrol dengan laki-laki itu. Dan 30 menit berlalu, kemudian anak gadisnya yang ketiga pun dipersilakan untuk ngobrol dengan laki-laki itu. Setelah ketiga anak gadisnya selesai diajak ngobrol, Pak Petani pun menemui lelaki tampan tersebut dan menanyakan, "Jadi dari ketiga anak gadisku, mana yang kau pilih sebagai calon istrimu?" Lelaki tampan itu menjawab, "Anak pertama Bapak sangatlah cantik, tetapi ia acuh tak acuh ketika diajak ngobrol. Ia hanya menjawab pertanyaan saya seperlunya saja. Sedangkan anak kedua Bapak juga sangat cantik dan juga ramah, tetapi saya melihat ia punya satu cacat, yaitu matanya juling. Dan anak gadis Bapak yang ketiga, selain sangat cantik dan ramah, juga memiliki senyum yang manis. Inilah yang saya idam-idamkan. Dia sangat sempurna. Oleh karenanya, saya menetapkan hati saya untuk memilih anak gadis Bapak yang ketiga sebagai calon istri saya." Sebulan kemudian, menikahlah si lelaki tampan itu dengan anak ketiga petani tersebut. 9 bulan berlalu, sang istri pun melahirkan. Dengan penuh kebahagiaan, si lelaki itu menyaksikan kelahiran anak pertamanya. Ketika si anak lahir, ia begitu kaget dan kecewa karena anaknya tidaklah tampan atau cantik seperti yang ia idam-idamkan. Si lelaki itu kemudian menemui bapak petani dan bertanya, "Kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak? Anak Bapak cantik dan saya tampan. Kenapa anak saya bisa seperti itu wajahnya?" Bapak petani menjawab, "Sebenarnya anak gadis saya itu juga mempunyai satu cacat kecil yang tidak kelihatan. Saat kau berbincang dengannya di pertemuan pertama beberapa bulan yang lalu, saat itu ia sudah hamil duluan dari laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab." Lelaki tampan itu pun terdiam, namun ia tersadar bahwa tidak ada manusia yang seutuhnya sempurna. Bahkan dirinya sendiri pun memiliki banyak kekurangan.
Ia pun memeluk Pak Petani yang juga merupakan bapak mertuanya, dan ia memohon maaf atas sikapnya yang angkuh selama ini. Dan ia juga berjanji akan selalu mencintai istri dan anaknya bagaimanapun keadaannya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya yaitu mendapatkan kesempurnaan dari pasangan hidup adalah idaman bagi setiap orang. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna lahir batin di dunia ini. Setiap insan sudah dibekali oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang maha sempurna hanyalah Allah Ta'ala yang menganugerahkan kehidupan kepada kita ini. Jika kita memiliki pasangan hidup yang rupawan, yang cantik atau tampan, maka bersyukurlah akan hal itu. Dan selalulah tingkatkan hubungan kita, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan jika misalnya kita memiliki pasangan hidup yang tidak rupawan, maka yakinilah bahwa ia pasti memiliki akhlak yang baik, yang dengan akhlak baik tersebut akan menciptakan kehidupan syurgawi di dunia ini. Cantik ataupun tampan, itu hanyalah tampilan fisik belaka. Yang terpenting adalah bagaimana mensyukurinya, kemudian menjalankan kehidupan ini dengan akhlak yang baik. Laki-laki yang baik, dia akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari wanita yang baik pula. Dan sebaliknya, wanita yang baik, dia pun akan cenderung untuk memiliki pasangan hidup dari laki-laki yang baik pula. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kehidupan yang baik dan juga pasangan hidup yang baik. Amin. Demikianlah tadi penyampaian kisah dari saya. Mudah-mudahan hal ini dapat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menyukai video seperti ini dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan mengklik tombol like dan juga subscribe, dan juga silahkan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.